Oke, pembahasan soal yang nomor 16 sampai soal nomor 20. Ada sebuah fungsi X, 3X. Nilai F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 tambah F8 berapa? Kalau anak-anak susah yang manual saja, artinya dicari F1 berapa. Di sini F1 itu berarti artinya 3 dikali 1. Itu berarti ada 3. F2 jadi kalau F2 gitu ya. Jadi kalau F2 berarti 3 dikali 2 itu ada 6. F3 berarti 3 dikali 3 ditambah ditambah 3 kali 3 berapa? Yaitu 9. Dan seterusnya dicari. Nah, saya langsung aja ke F8. Nah, F8 sama konsepnya, berarti berapa? Berarti 3 kali 8. Gitu ya. Berarti kalau F8 berarti 3 kali 8 itu ada 24. Nah, kalau anak-anak susah ya dicari aja 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di sini kalau F1O berarti kan itu sama aja 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 24. Ini kan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Karena permintaannya dari 1 sampai 8. Kemudian menjumlahkannya bagaimana? Silakan dijumlah. Boleh 3, tapi ada cara trik yang lebih sederhana. 3 tambah 24. Ini ada 27. 6 ditambah 21 ada 27. 9 tambah 18 27. 12 tambah juga 27. Oh, ternyata ini ada 27 dikali 4. Oh, berarti ada 108. Nah, ini soal nomor 16. Jadi, ini adalah sebuah fungsi f(x) nilainya 3x. Kalau x-nya 1 ya diganti angka 1. Karena 1 sampai 8 ya udah. Berarti 3 kali 1 3, 3 kali 2 3 kali 3 dan seterusnya sampai 3 kali 8. Nah, cara menjumlahkannya boleh 3 tambah 6 9, 9 tambah 9 dan seterusnya, atau ada triknya. Ujung tambah ujung 27. Ujung tambah ujung 27. Ujung tambah ujung 27. Oh, 27-nya ada 4, maka 27 kali 4. Ini soal nomor 16. Dan soal nomor 17. Soal nomor 17 ini juga soal yang sering, yang pernah ada di paket 9 yang terakhir itu. Persamaan garis. Persamaan garis itu pasti akan seperti ini. Y sama dengan AX plus B. Nah, angka di depan X, jadi kalau ada persamaan garis Y sama dengan, maka ini itu disebut gradien. Atau biasanya dengan lambang M. Jadi kalau nanti ada persamaan garis Y sama dengan, maka depan X ini gradien. Konstanta ini nggak ada berlakunya. Soal yang pertama, itu ada Y sama dengan 1/3/4. Nah, jadikan pecahan biasa itu kan 7/4. X dikurangi 3/2. Oh, kalau begitu ini namanya gradien. Maka gradiennya adalah 7/4. Sekarang yang kedua. Yang kedua, 7Y sama dengan 4X ditambah 24. Maka biar menjadi Y, ini saya bagi dengan 7. Maka ini jadi Y sama dengan 4/7X ditambah 24/7. Maka di situ gradiennya ya ini. Oh, berarti gradiennya adalah
4/7. Sekarang garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu ada 7x. 7x min 4y sama dengan 13. Saya buat menjadi ini, tetapi ini saya pindah ruas dulu. Min 4y sama dengan min 7x ditambah 13. Biar menjadi y ini saya bagi dengan min 7. Maka ini hasilnya, dibagi negatif 4, maaf. Dibagi dengan negatif 4, makanya negatif 4. Udah, berarti negatif 7 tambah ini, berarti jadi 7/4 X min 13/4. Maka gradiennya ini. Berarti gradiennya adalah 7/4. Yang ditanya ini adalah yang sejajar. Sejajar apa? Sejajar itu syaratnya. Sejajar syaratnya yaitu gradien kedua garis itu sama. Maka di sini di garis yang ketiga dengan garis pertama ini sama-sama 7/4. Kalau begitu yang sejajar 1 dan 3 ada di option. Nah, ini adalah persamaan garis berkaitan dengan sejajar. Jadi sejajar syaratnya gradiennya atau miringnya sama. Nah, yang angkanya sama ada di garis pertama dan ketiga. Yang keempat nggak perlu dicari, karena yang pertama dan ketiga sudah sama. Soal nomor 18. Soal nomor 18 ditanya, tentukan persamaan garis melalui titik A, berarti sini, yang tegak lurus terhadap garis K. Nah, garis K-nya kita cari dulu. Garis K itu persamaan garisnya bagaimana? Ini di angka 5 di sumbu X dan di angka min 3. Maka kita sesuai, ini X-nya depan, maka yang kita kalikan dulu yang angka di sumbu Y. Berarti jadi min 3X, ini 5 ditambah 5Y sama dengan min 3 kali 5, berarti min 15. Kemudian karena ini biar tidak bingung ada negatifnya, ini boleh anak-anak rubah. Saya kalikan dengan negatif 1. Maka ini jadi 3X dikurangi 5Y sama dengan 15. Nah, ini garis K. Ini garis K. Pertanyaannya karena di situ ada tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Tegak lurus kan kemarin sudah saya ingatkan, berkebalikan dan berlawanan. Kan gitu kemarin waktu pembahasan soal-soal berikut sebelumnya. Tegak lurus ini ada kata-kata tegak lurus. Syaratnya apa? Berkebalikan dan berlawanan. Apa yang berkebalikan? Ini persamaan garis K 3X min 5Y. Saya tulis dulu hurufnya. X sama Y. Berkebalikan, angkanya ditukar. Ini 3, ini 5. Berarti ini 5, ini 3. Kemudian ini min, maka di sini cari yang plus. Berarti dicari yang ini. 5X plus 3Y ada di option bawahnya B. Ya udah selesai. Berarti B. Kalau ada 2, substitusi gitu ya. Jadi, sekali lagi, ini adalah mencari persamaan garis yang tegak lurus. Tegak lurus syaratnya berkebalikan dan berlawanan tanda. Kalau sejajar, berarti dicari yang seperti ini. Yang sama kalau sejajar. Nah, ini soal nomor 18. Soal nomor 19. Ada dua persamaan, yaitu 5X dikurangi 4Y. Hasilnya negatif 14. Yang kedua ada X sama dengan sepertiga Y. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Kalau anak-anak bingung dengan pecahan, boleh ini dirubah. Dikalikan 3, maka ini berubah jadi apa? Berarti jadi 3X
sama dengan Y. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya boleh langsung dengan substitusi. Artinya, Y-nya ini diganti 3X. Maka ini berubah. Berarti 5X dikurangi 4 kali Y. Y-nya 3X. Sama dengan negatif 14. Oh, kalau begitu, 5X dikurangi 12X sama dengan min 14. Berarti ini jadi 7X tapi negatif sama dengan min 14. Oh, kalau begitu X-nya ketemu 2. Kemudian langkah berikutnya, masuk ke sini. Oh, kalau begitu Y itu nilainya 3X. Berarti kalau begitu 3 kali 2 nilainya. Nah, langkah berikutnya yang ditanya 3X dikurang tambah 2Y. Berarti 3X ditambah 2Y. Jadi 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 6. Karena X-nya Y-nya 6. Berarti di sini 6 ditambah 12. Berarti ada 18. Ada di option C. Nah, ini soal nomor 19 berkaitan dengan sistem persamaan linear, tapi saya langsung dengan substitusi. Artinya yang 3X sama Y ini saya masukkan di sini. Maka ini jadi 5X dikurangi 4Y, Y-nya saya ganti 3X. Dan berikutnya ini aljabar. Soal nomor 19. Sekarang soal nomor 20. Soal nomor 20 berkaitan dengan Pak Bardi mengambil uang di bank 9 juta. Teller memberikan 130 lembar yang terdiri dari 50.000 dan 100.000. Jumlah uang pecahan 50.000 dan 100.000-nya berapa? Anak-anak boleh dengan mencoba-coba aja di sini. 4 juta dengan ini. Tapi caranya kalau anak mau dengan hitungan, dengan memisalkan. Misal yang 50.000 itu anak-anak misalkan X boleh, N boleh, yang 100.000 itu dimisalkan, mau A, B, mau MN silakan. Di kalimat pertama ini memberikan 130 lembar terdiri dari, berarti artinya 50.000 dan uang 100.000 itu kalau saya jumlah nanti ada 130 lembar. Jadi uang 50 ribuan dan 100 ribuan kalau dijumlah nanti harusnya 130 lembar. Langkah berikutnya, jumlah uang seluruhnya 9 juta. Ya berarti ini 50.000 di X. Jadi 50.000 X karena 50 dimisal itu ditambah 100.000. Jadi banyaknya uang 50 ribuan di misal X, banyaknya uang 100 ribuan di misal Y. Maka banyak uang 50 dan 100 ribuan jumlah ada 130 lembar. Berarti 50.000 kali banyaknya uang 50 ribuan, jadi ini ditambah ini ada harusnya 9 juta. Kemudian ini kan bisa kita sederhanakan. Boleh dibagi 50.000. Ini 1, ini kan 2. 90.000 dibagi 8 berapa? 90 bagi ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti 900 dibagi 5. Itu ada berapa? 18. Atau 180. Oh, kalau begitu ada dua persamaan. Jadi persamaan jadi X ditambah Y itu ada 130. X ditambah 2Y ini ada 180. Kemudian menghilangkan salah satu huruf. Saya menghilangkan huruf X, saya kurang. 1 dikurangi 2 berarti min 1Y. Sama dengan 130 dikurangi 180 berarti min 50. Oh, berarti yang uang 100 ribuan ada 50 lembar. Jadi ada 50 lembar.
Maka ini ada 50 lembar. Nah, 50 lembar ini punya siapa? Yang 100.000. Maka kalau begitu, yang X berarti X-nya berarti X ditambah 50.000, 50 ada 130. Oh, kalau begitu X-nya ada 80. Berarti yang 100 ribuan ada 50 lembar, yang 50 ribuan ada 80. Maka uangnya berapa? Ya udah dikalikan berarti. Oh, berarti yang uang 50 ribuan berarti ini dikali. Jadi yang 80 lembar itu punyanya 5.000. Berarti kalau begitu di sini 80 dikali 50.000 itu ada 4 juta. Sekarang yang 50 dikalikan 100.000. Karena Y-nya itu kan 100.000 berarti ada 5 juta. Nah, ini ada di pilihan option D. Nah, itu caranya ya. Jadi Pak Bardi mengambil uang 59 juta, ternyata teller memberi 130 lembar. Nah, 130 lembar itu terdiri dari 50 ribuan dan 100 ribu. Jika dimisalkan banyaknya uang 50 ribuan itu X, yang 100 ribu itu Y, maka dari kalimat pertama itu muncul lembaran 50 ribuan ditambah lembaran 100 ribu itu ada 130 lembar. Kemudian kalau banyaknya uang 50-an saya kalikan 50 ribu ditambah yang 100 ribu, ini seluruhnya uangnya 9 juta, maka disederhanakan. Kemudian langkah berikutnya eliminasi substitusi. Nah, itu soal nomor 20. Nah, ini penyelesaian atau pembahasan soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Kita lanjut nanti ke soal yang nomor 21 sampai 25.